Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Nurrahman dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Perang Padri. Perang Padri yaitu perang yang berlangsung di Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai dengan 1838, yaitu lebih tepatnya di Kerajaan Pagaruyung. Perang Padri ini terjadi karena perselisihan sekelompok ulama yang dijuluki kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat. Masalah yang diperdebatkan yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dimaksud adalah seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, siri, dan juga aspek hukum adat matriarki mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah perang tersebut pada tahun 1803. Latar belakang dari perpecahan itu, Perang dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Receh yang sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Tuan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang saya sebutkan di atas. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Pardi dengan kaum adat. Seiring itu beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Pardi di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah perang di Koto Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Pardi. Walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda. Perang Pardi termasuk perang dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Salah satu pahlawan yang berada pada perang Padi tersebut adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Syahab muncul sebagai pemimpin dalam perang Padi setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai imam di Bonjol. Kemudian menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Pada masa kepemimpinannya, ia mulai menyesali beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum Pardi terhadap saudara-saudaranya. Sebagaimana yang terdapat dalam memorinya, walau di sisi lain, fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Akhir dari Perang Padri ini, meskipun pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu, Rokan Hulu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada tanggal 28 Desember tahun 1838. Jatuhnya benteng ini tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke negeri Sambilan di Semenanjung Malaya dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian kerajaan Pagaruyung ditetapkan sebagai bagian dari Pax Nederlandica dan wilayah Padangse, Bovenlanden telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.